Berarti bagaimana konsep ini harusnya dipahami oleh masyarakat sehingga dia tidak perlu sampai depresi. Apalagi anak-anak muda yang karena putus cinta aja bisa loncat dari jembatan. Kalau Prof dulu pernah di Malang kan? Ada jembatan Suhati, banyak kali korbannya di sana itu. Mbak, saya ini depresi sejak tahun 86. Depresi menurut Prof sendiri atau sudah didiagnosa? Loh, saya ini dokter. Iya ya. Gitu ya. Oke. Saya 86 depresi sampai sekarang. Orang bisa depresi dan gembira pada saat yang sama. Pernah lihat gambarnya Whitney Houston? Yes, yang mana? Pernah lihat gambarnya Robin Williams? Tahu. Pernah lihat gambarnya Marilyn Monroe? Sure. Pernah mereka kelihatan sedih? Kecuali. Itu orang depresi semua dan bunuh diri gara-gara depresinya. Ya, jadi depresi itu adalah satu kondisi otak kita yang bekerja secara berbeda. Berbedanya di mana? Banyak. Yang namanya depresi itu tidak ada dua orang depresi yang sama persis. Nggak ada. Ya. Jadi misalnya dua orang yang putus cinta, tidak bisa dikatakan sama-sama penyebabnya? Depresi dan putus cinta bukan, dua hal yang ada berbeda. orang misalnya dia depresi karena dia putus cinta. No. Tidak bisa Tanpa putus cinta, depresi ya depresi aja. Bisa. Ya. Depresi itu kondisi patologis di otak, iya. Otak orang depresi itu bekerja secara berbeda. Ya, jadi seringkali orang salah arti tentang depresi dan kekecewaan, dua hal yang berbeda. Oke. Ya. Orang putus cinta itu adalah sakit otaknya, iya. Sakit. Putus cinta itu sakit. Tapi tidak ada urusannya dengan depresi. Tapi kalau ada orang depresi putus cinta, dia kemungkinan untuk bunuh diri 18 kali lebih banyak ketimbang kalau dia nggak putus cinta. 96,8% orang bunuh diri gara-gara depresinya. Depresi itu bukan karena apa-apa, karena memang otaknya bekerja secara berbeda. Gimana cara menghindari? Tidak bisa. Menghadapinya? Nah, itu yang paling penting. Oke. Cara menghadapi. Sebetulnya tahun 2020 itu WHO itu mencanangkan sebagai tahun khusus perhatian terhadap depresi, gitu ya. Jadi tahun 2019 bulan November itu WHO sudah mencanangkan tahun 2020 adalah tahun depresi. Kita harus dengan hashtag Let's Talk. Oke. Ya, Let's Talk. Oke. Gitu. Tapi ternyata ada pandemi, jadi hilanglah. Gitu ya. 1 dari 5 orang itu pernah depresi dengan berbagai macam levelnya. Depresi itu adalah memang cara kerja otak kita berbeda. Apa yang berbeda? Neurotransmitternya berbeda dengan orang-orang lain. Neurotransmitter itu ada dopamin, serotonin, oksitosin. Itu adalah neurotransmitter. Bahan-bahan kimia di otak. Memang berbeda. Cara kerja otaknya juga berbeda gitu. Depresi tidak ada hubungannya dengan kegembiraan. Ya. Dulu ya kita lihat Robin Williams senyum kemana-mana gitu ya, ketawa, filmnya konyol terus gitu ya. Depresi dia bunuh diri gitu ya. Karena hal yang paling membahayakan, mengancam jiwa, membahayakan itu dari depresi ya dorongan untuk bunuh diri. Dorongan untuk bunuh diri itu besar banget itu. Ya, dorongan. Loh, saya itu saya depresi waktu itu bukan dalam keadaan sedih, bukan dalam keadaan tertekan, tidak gembira meluap-luap, biasa saja. Saya pulang dari rumah sakit, waktu saya masih mahasiswa itu, mendadak aja, kok kayak ada burung di dalam kepala saya gitu. Mati. Aduh. Gitu ya. Ini ada burung terbang dalam kepala saya. Kok burung? Dan saya kan, aku gendeng ini, aku gila nih. Masa ada burung di kepala saya gitu ya? Saya merasa, aku ini gila. Tapi terus saya mencoba membuat alasan, enggak, alasanku masih koheren, ya gitu, makin dalam, terus merasa sendirian gitu ya, terus pingin menghindari semua orang gitu, meskipun tidak ada 2 orang depresi yang sama simptomnya, nggak ada itu. Nah, orang depresi itu
membutuhkan teman sebetulnya. Tetapi secara paradok, orang depresi itu menjauhi semua orang. Gitu. Padahal seharusnya dia membutuhkan teman untuk bicara itu. Ya, untuk supaya dia bisa. Jadi, dan teman yang dibutuhkan oleh orang depresi itu orang yang duduk terus diam. Gitu. Mendengarkan. Jangan ngasih nasihat. Itu, ya gitu. Musuhnya orang depresi itu adalah orang yang suka ngasih nasihat. Jadi kalau kalian hobinya suka ngasih nasihat, jauh-jauh aja dari orang depresi. Orang depresi nggak butuh kalian. Gitu. Kalau kita datang ada orang ngasih nasihat, pengen ngelempar sandal aja gitu. Duduk diam gitu. Dan kalau kita mau memberi, kalau kita bagaimana sebaiknya. Nah, orang depresi nggak bisa dikasih nasihat itu nggak bisa. Yang bisa ya orang-orang yang sehat ini gitu. Datang, diam. Kalau mau memberikan instruksi itu yang sederhana. Makan gitu. Udah mandi belum? Mandilah, bau gitu ya. Itu. Sederhana. Jangan kamu pasti bisa. Oh, itu paling benci dengan kata-kata itu. Gitu ya. Banyak loh yang salah mempraktekkan itu. Nah, itu dia. Makanya kesalahpahaman terhadap depresi itu dipahami oleh WHO sehingga tahun 2020 waktu itu dicanangkan sebagai Let's talk gitu ya. Let's talk. Let's talk itu bukan kamu yang ngomong, orang depresinya diajak ngomong gitu ya. Itu. Jadi let's talk itu setiap orang itu kamu ngomong tanpa bilang gitu ya. Tanpa bilang, coba ditanya gitu. Terus apa yang kamu rasakan? Itu paling benci lah tanya-tanya gitu itu. Apalagi. Terus how do we start? Mulainya gimana dah? Datang, duduk, diam. Terus kalau dia nggak ngomong? Ya, dibiarin aja, diajak. Kamu makan, mau makan gitu. Nonton TV, sudah jangan berkomentar gitu. Nah, pembicaraan normal aja. Tidak menyentuh substansi itu ya. Lebih bagus kalau dia mulai ngomong terus kemudian kita respon. Ya, ini berbicara secara bagaimana baiknya gitu. Udahlah ikhlasin aja. Paling benci lah dengan dengar kata-kata gitu itu. Padahal itu kata-kata yang paling sering. Bersyukur kamu nggak bersyukur. Paling benci. Padahal ya dalam kondisi depresi hal-hal yang menguntungkan, advantage, privilege itu memperberat kondisi. Karena berpikir gini, aku ini kurang apa ya? Aku ini hanya orang kaya gitu. Aku ini calon dokter. Apa yang membuat aku sedih ini apa? Itu. Ya, itu justru malah tambah berat ya. Tambah berat gitu itu. Dorongan bunuh diri itu luar biasa besarnya. Ya, itu. Tapi untungnya, gitu. Fortunately. Depresi itu tidak menghalangi seseorang untuk produktif. Tidak menghalangi. Meskipun depresi itu sangat berpotensi antiproduktif. Kenapa? Menyendiri di kamar gitu ya. Tidak mau berhubungan dengan orang lain gitu. Itu bisa kontraproduktif. Tapi pada faktanya banyak orang produktif justru karena depresinya. Robin Williams, Whitney Houston, ya, Marilyn Monroe, Elvis Presley, Winston Churchill. Winston Churchill seumur hidupnya berkutat dengan depresinya. Tapi gara-gara Winston Churchill, sekutu nggak jadi kalah oleh Jerman. Gitu. Siapa lagi? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln itu, kalau ini sedih terus, mukanya sedih. Ya, berbeda antara Robin Williams sama Abraham Lincoln itu ekspresi datar ya, plain. Sedih, mukanya itu sedih, nggak ada senyum, sedih. Bahkan dalam buku catatan harian, buku hariannya, catatannya Abraham Lincoln itu. Kalau seandainya kesedihanku ini dibagi rata ke seluruh orang di dunia nggak ada orang senyum. Gitu. Saking sedihnya gitu. Dan itu yang saya rasakan. Sedih nggak ada ujung gitu. Kenapa? Nggak tahu. Padahal gitu. Kelihatannya iya, sedih nggak ada ujung. Kalau ditanya kamu kenapa sedih?
Nggak tahu. Nggak tahu, gitu. Tapi kalau kenal saya kira-kira 10 tahun yang lalu, ketawa saya terbatas, gitu. Latihan loh tertawa ini, gitu. Latihan berekspresi, gitu. Berarti Prof menyadari bahwa aku depresi, gitu. Tuh, sejak tahun 86 saya tahu saya ini depresi, gitu ya. Saya minum obat sampai sekarang. Minum obat? For the better quality of life, gitu ya. Saya bisa periksa pasien, saya bisa operasi, produktif saya bisa sekali. Ya, okay. Itu. Tapi banyak loh yang takut ke minum obat itu, Prof. Loh, gini, ada yang namanya nutrisi. Nutrisi itu adalah bahan-bahan yang kita harus konsumsi tiap hari, kalau enggak kita mati. Karbohidrat, vitamin, protein, lemak, itu kita harus konsumsi. Ada bahan-bahan yang kita konsumsi kalau kita perlu, namanya obat, gitu ya. Kita panas, sakit, minum obat supaya demamnya hilang. Kita infeksi, kita minum obat supaya infeksinya hilang. Itu obat. Kalau nggak sakit, ya nggak perlu diminum, gitu. Ya. Nah, sekarang saya memerlukan ini for better quality of life, untuk kualitas saya yang lebih bagus. Yes, oke. Kalau saya tidak minum obat ini, nanti saya marah dong. Saya marah-marah terus, itu. Jadi obat ini saya perlu, gitu. Nanti dibilang edik, ntar sakit ginjal, sakit ini, Mulai tahun 86 saya minum obat ini. Dalam dosis yang terukur. Ada dosis itu dosis manfaat, ada dosis beracun, nah gitu ya. Itu yang namanya dosis obat, gitu. Dosis itu ada dosis manfaat, ada dosis maksimal, ada dosis beracun, ada dosis mematikan. Ada. Misalnya yang paling gampang apa? Valium, gitu ya. Obat penenang itu. Valium itu lethal dose, dosis matikan ada. Berapa? 1000 gram. Ya. 1000 gram itu 1000 miligram. 1 gram itu mematikan. Jadi kalau kita 1000 miligram itu 1 gram, itu dosis mematikannya valium. Jadi kalau valium yang 5 miligram itu, kita minum 200 baru mati. Jadi kalau pura-pura mau bunuh diri, jangan minum Baygon, minum aja yang banyak, itu nggak apa-apa, pura-pura gitu ya. Nah, itu yang namanya ada dosis. Jadi makanya pengetahuan, kalau dokter tahu lah, ini dosis. Makanya tidak ada dokter, kamu kena ginjal gara-gara obat, nggak ada. Itu orang di luaran sana. Sekarang syukurlah karena adanya media sosial ya, ada dua keuntungan, ada keuntungan, ada kerugian. Banyak lebih percaya influencer daripada para ahli. Jadi katanya nanti seperti ini, banyak yang tidak berhasil. Akhirnya sekarang banyak dokter-dokter yang mulai bicara tentang pentingnya mengkonsumsi obat-obatan jangka panjang, macam hipertensi, diabetes, dan sebagainya itu. Sayangnya, otak kita itu hanya percaya apa yang ingin kita percayai. Jadi siapapun yang ngomong, nggak penting. Yang penting kita pengen percaya yang mana. Itu. Ya, jadi banyaknya dokter yang di medsos itu tidak mempengaruhi tingkat pengetahuan seseorang, kepercayaan terhadap apa, tidak ada. Ya, gitu. Jadi sayangnya otak kita itu hanya percaya apa yang ingin kita percayai. Gitu. Itu cara kerja otak kita. IQ berapapun? Iya. Cuman IQ yang makin tinggi, dia makin bisa membedakan. Gitu ya. Tetapi itu tidak tertutup kemungkinan bahwa yang IQ dan kepercayaan itu hanya saja bisa saja orang meragukan kepercayaan. Jangan-jangan kepercayaan saya ini salah, ya, gitu. Karena tambahan pengetahuan. Iya, padahal kalau kalau kita makin rasional otak kita, ya namanya kepercayaan bisa salah, gitu. Keyakinan bisa salah. Jadi keyakinan kita punya kemungkinan untuk salah, apapun keyakinannya itu. Nah, tapi posisi yang begini tuh seringkali menyakitkan perasaan. Jadi pada umumnya otak manusia ini pada saat keyakinannya ditabrak dengan fakta, bukan keyakinannya yang direvisi, faktanya yang diabaikan. Gitu ya. Itu adalah natural otak kita bekerja seperti itu. Nah, kembali tadi ke depresi. Apakah keyakinan itu bisa membantu depresi? Enggak sih, gitu. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebetulnya bukan untuk penderita depresi. Yang
yang seharusnya paham ini orang yang sehat ini loh, gitu ya. Iya. Ya, kan tadi bagaimana menghadapi depresi gitu. Orang-orang yang sehat ini harusnya sebaiknya semua orang tahu bahwa orang depresi itu memerlukan teman gitu. Oke. Sekaligus nyebelin itu. Jadi kalau kita itu sebel sama orang depresi, berarti kamu normal gitu. Orang depresi nyebelin itu loh. Ini contohnya lah ini ya. Jangankan orang lain, mak saya aja sebelok sama saya itu. Oh, jangankan orang, ibu saya itu jengkel sama saya ini. Jadi orang depresi itu butuh teman, tapi secara paradok orang depresi itu menjauhi semua orang. Ngomongnya nyebelin gitu ya. Perilakunya tidak. Perilakunya udahlah jengkelin gitu. Nah, yang paham harusnya yang sehat. Ini anak depresi, perlu aku temani gitu. Jadi tidak. Nah, nih orang Indonesia itu hobinya ngasih nasihat meskipun nggak diminta. Nasihat itu baik diberikan kalau diminta. Diperlukan. Pasien saya itu datang minta nasihat saya. Oke. Kalau dia nggak tanya, nggak saya kasih tahu gitu. Ya, jadi pasien itu datang ke dokter untuk nasihat. Nih, diberikan nasihat yang namanya rekomendasi. Tapi orang Indonesia ini pada umumnya suka ngasih nasihat meskipun nggak diminta. Pagi-pagi sudah ngasih nasihat orang-orang di WhatsApp itu. Ya. Sehingga itu dia. Nasihat itu diberikan kalau diminta. Terutama untuk orang-orang depresi ini. Nah, bagaimana orang Indonesia, orang depresi hidup di Indonesia yang orang hobinya semua ngasih nasihat, kira-kira tersiksa nggak? Tersiksa dong, karena dia tidak mau kan mendengar nasihat. Jadi orang depresi hidup di Indonesia berarti tersiksa. Berarti pengetahuan ini harusnya kita berikan kepada para orang sehat yang biar dia tahu bagaimana menghadapi orang depresi. Jangan terlalu banyak omong. Hanya saja. Perilaku itu hasil dari latihan panjang. Oke, bukan instan ya. Bukan instan, bukan mendengarkan tausiah, bukan mendengarkan nasihat, bukan mendengarkan ceramah. Kalau tentang kebahagiaan, Jepang itu negara bahagia, ya. Amsterdam, Belanda juga negara bahagia gitu. Tapi kebahagiaan mereka itu muncul karena by accident. Kalah perang ya, terus kemudian mereka perilakunya berubah. Jepang sekarang bahagia gitu. Kebanyakan negara bahagia itu by accident semua. Yang by design memang ada. 4 negara Nordik itu by design. Finland, Norway, Denmark, Swedia. Itu by design. Ya. Pemerintahnya. Oke. Itu keputusan top down dari raja, terus ke parlemennya mengubah yang namanya sistem pendidikan, sistem pengasuhan. Mereka jadi masyarakat yang berbeda. Perlu 1 generasi, 13 tahun. Penjara Norwegia kosong. 95 dia mulai, 2008 penjara Norwegia itu kosong. Gereja juga kosong gitu. Oh. Ya itu ya. Kalau mau menerima konsekuensi ya terima gitu. Makanya saya selalu bilang loh. Apakah kita harus bahagia? Tidak ada yang mengharuskan. Apakah bahagia itu lebih bagus dari tidak bahagia? Enggak juga. Kok bisa? Enggak. Saya tidak pernah mengatakan Finlandia lebih bagus dari Indonesia. Enggak. Kita cuma berbeda. Bedanya apa? Finlandia bahagia, kita enggak. Gitu. Apakah bahagia itu lebih bagus? Enggak. Kecoa itu enggak bahagia, hidup 250 juta tahun. Kalau kita ukurannya kehidupan. Ya. Saya juga tidak pernah bilang yang namanya Jepang lebih bagus dari Indonesia. Meskipun saya lebih banyak di sana. Enggak. Beda aja. Bedanya apa? Jepang tertib, kita enggak. Apakah tertib lebih bagus dari tidak tertib? Enggak. Ini kecoa ini juga enggak tertib. Hidup 250 juta tahun. Dinosaurus punah, kecoa malah enggak. Gitu. Jangan-jangan kalau kita tidak tertib, kita kayak kecoa juga. Gitu. Kalau ukurannya ontologi. Ya. Tapi kalau saya sendiri disuruh milih
Milih mana? Milih bahagia atau enggak? Ya milih bahagia lah saya. Ya, Iya. milih bahagia. Meskipun kebahagiaan itu sendiri banyak variabelnya, gitu. Makanya saya setelah saya belajar neuroscience itu kan setelah jadi dokter bedah saraf. Iya, gitu. apa yang membuat ingin? Jadi setelah saya jadi dokter bedah saraf, Kan udah spesialis itu. loh saya itu tahu kalau tumor itu caranya ngambil begini. Kalau kemudian stroke gini. Tapi bagaimana cara kerja otak menghasilkan kegembiraan itu tidak dipelajari dalam dunia bedah saraf itu. Bagaimana kita berperilaku itu tidak diajari gitu. Nah tahun 90-an akhir itu berkembang ilmu baru yang namanya neuroscience. Lah di situ dipicunya sederhana. Dipicunya oleh sebuah buku karena saya baca bukunya Daniel Goleman yang namanya kecerdasan emosi. Oke. Lah itu yang memicu saya. Terus sebenarnya kerjanya otak ini gimana itu? Ya itu terus belajar lagi. Ternyata gini. Nah, akhirnya saya tahu, saya seperti ini gara-gara otak saya bekerja seperti ini, berbeda dengan orang lain gitu. Jadi akhirnya saya itu belajar tersenyum, latihan itu, latihan tata. Saya dulu nggak punya tata krama itu. Ya, tata krama. Oh iya. Nah, you said manners. Das meter. It doesn't matter, you say ya. Tapi dulu enggak. Kemudian does matter now. Das meter. Karena dulu saya nganggap yang namanya bohong itu ngapain harus bohong gitu. Ternyata bohong itu penting gitu. Manner itu bohong loh. Kita boleh saling benci, tapi kalau nggak jangan ngomong supaya kita bisa bekerja sama gitu. Kalau ketemu senyum. Senyum. Saya boleh benci sama direktur, boleh, tapi nggak boleh ngomong. Begitu saya ngomong saya benci sama direktur, besok nggak bisa kerja sama. Direktur juga boleh benci sama saya, tapi jangan ngomong. Begitu kita saling ngomong kalau saling benci, kita nggak punya kerja sama. Manner seperti itu. Manner itu ada supaya kita saling bohong, supaya kita bekerja sama. Gitu. Kita mengatakan, jadi ada bohong itu bohong itu baik itu. Jadi neuroscience itu salah satu yang mempelajari yang seperti itu. Jadi kenapa terus orang create kebahagiaan tadi, membuat gembira juga. Iya. Bagaimana, Prof? Kebahagiaan akhirnya kan kita tahu bahwa yang namanya bahagia itu dilatih. Orang dilatih untuk bahagia. Kenapa? Orang Jepang itu dari kecil dilatih untuk membuang sampah di tempatnya. Selama tidak latihan, kita tidak pernah bisa membuang sampah di tempatnya. Orang Jepang itu yang namanya mematuhi tanda itu. Karena dilatih sejak kecil, didoktrin. Rule number 1, I will follow direction quickly. Ya, tanda belok kiri, ya belok kiri. Belok kanan, ya belok kanan. Ya, tanda-tanda itu yang membuat kita bahagia. Bagaimana kita tidak pernah dilatih sehingga lampu merah aja nggak bisa berhenti kita. Bagaimana mentaati undang-undang kalau lampu merah aja nggak berhenti gitu. Oke, jadi kebahagiaan itu dilatih. Dilatih. Latihannya. Gimana itu, Bang? Loh, latihannya sejak bayi mereka dilatih. Pada saat sama di Finlandia, di Norwegia, di Jepang, sama semua seragam latihan membahagiakan anak itu. Nanti di rumah sakit ini, pada saat anaknya mau lahir, dokter, perawat, bidan ngasih tahu ibunya. Nanti di rumah anaknya tidur dipisah ya, gitu. Kalau anak itu nangis, pastikan satu, dia tidak lapar, dia tidak sakit, popoknya nggak basah, gitu. Kalau 3 ini sudah dipastikan, tinggal aja. Kalau nangis biarin, besok nanti diem sendiri. Jangan digendong, gitu. Jam 2 malam nangis kamu gendong, besok jam 2 nangis lagi dia, gitu. Dan itu dilakukan. Jadi, udah tinggal. Ya, konsekuensinya itu. Akhirnya, tidak ada anak Finlandia tantrum gara-gara tidak dibelikan permen. Dari kecil dia diajari itu. Makan di meja makan. Ngasih makan bayi di meja makan. Strornya taruh di meja makan. Itu yang diberikan kepada ibu-ibunya. Pipis dan pup di toilet. Ganti popok di toilet. Setelah itu baru strornya dikeluarkan dari toilet. Jadi sejak kecil mereka kecilnya di toilet. Itu. Makan di meja makan. Sejak dia belajar berjalan, dia diharuskan membuang popoknya ke tempat sampah.
Jadi latihan membuang sampah sejak dia bisa jalan. Ya, latihan tidak memegang barangnya orang. Jadi kita ketinggalan barang di Tokyo, nggak akan takut, tetap di situ, besok ya di situ. Itu. Bahagia nggak? Jadi bahagia itu hasil latihan. Kenapa? Latihan. Anak TK di Jepang itu seminggu 3 kali simulasi naik kereta api. Kalau ada orang yang hamil didulukan, ada orang yang tua bawa tongkat didulukan. Hasil latihan. Seminggu 3 kali dia latihan nyebrang jalan di zebra cross. Di traffic light. Setiap kali hampir sampai dia balik kanan, ya, membungkuk ke supirnya juga membungkuk. Ini semua latihan gitu. Jadi kebahagiaan itu dilatih, didapatkan dengan latihan, bukan dengan nasihat itu. Oke. Prof, luar biasa. Ya, kita banyak mendapat insight seperti yang sering kita sampaikan bahwa orator selalu memberi sesuatu yang luar biasa. Banyak sekali yang masih kita ingin bicarakan dengan Prof. Semoga besok-besok berkenan lagi ya, Prof. Dengan senang hati. Luar biasa. Artinya menyiapkan waktu di sela-sela kesibukan. Kami terima kasih sangat. Dengan senang hati. Sampai jumpa, Prof. Thank you very much. Sampai jumpa kakak-kakak. Buku Gans, Germs and Steel karya Jared Diamond bagian 5, Masa Depan Sejarah Manusia sebagai Sains. Pertanyaan Yali menusuk ke jantung kondisi manusia saat ini dan sejarah manusia pasca Pleistosen. Sekarang setelah kita selesai mengunjungi benua-benua secara singkat, bagaimana kita harus menjawab Yali? Saya akan berkata kepada Yali, perbedaan-perbedaan antara sejarah jangka panjang orang-orang dari benua-benua yang berbeda disebabkan bukan karena perbedaan bawaan orang-orang itu sendiri, melainkan perbedaan-perbedaan lingkungan mereka. Saya menduga bahwa bila populasi-populasi aborigin Australia dan Eurasia bisa ditukar pada kala Pleistosen akhir, orang-orang aborigin Australia yang asli kini akan menempati sebagian besar Amerika dan Australia, juga Eurasia, sementara orang-orang yang aslinya aborigin Eurasia akan menjadi yang kini menjadi populasi yang tertindas di Australia. Kita pada awalnya mungkin cenderung mengabaikan gagasan ini sebagai tidak bermakna, karena percobaan ini hayalan saja dan klaim saya mengenai hasilnya tidak bisa diverifikasi. Namun tetap saja para ahli sejarah marapu mengevaluasi hipotesis-hipotesis terkait dengan uji retrospektif. Misalnya, kita bisa mengkaji apa yang terjadi ketika para petani Eropa dipindahkan ke Tanah Hijau atau Great Plains Amerika Serikat, dan ketika para petani yang pada dasarnya berakar dari Cina bermigrasi ke Kepulauan Chatham, hutan hujan Borneo, atau tanah vulkanik Jawa atau Hawaii. Pengujian mengkonfirmasi bahwa orang-orang zaman dahulu yang sama, akhirnya musnah, atau kembali hidup sebagai pemburu pengumpul, atau berlanjut sampai membangun negara kompleks, bergantung kepada lingkungan mereka. Serupa dengan itu, pemburu pengumpul aborigin Australia, yang dipindahkan ke Kepulauan Flinders, Tasmania, atau Australia Tenggara, akhirnya musnah, atau menjadi pemburu pengumpul dengan teknologi paling sederhana di dunia modern, atau sebagai pembangun kanal yang secara intensif mengelola perikanan yang produktif, bergantung kepada lingkungan. Tentu saja, tak terhitung perbedaan ciri-ciri lingkungan yang mempengaruhi lintasan peluru masyarakat-masyarakat manusia di setiap benua. Namun sekadar daftar poin dari setiap perbedaan yang mungkin bukanlah jawaban bagi pertanyaan Yali. Hanya 4 perangkat perbedaan yang bagi saya merupakan yang paling penting. Perangkat pertama terdiri atas perbedaan-perbedaan antar benua dalam hal spesies tumbuhan dan hewan liar yang tersedia sebagai bahan awal untuk domestikasi. Itu karena produksi pangan teramat penting bagi akumulasi kelebihan makanan yang bisa memberi makan para spesialis non-produsen makanan, dan bagi perkembangan populasi besar yang menikmati keunggulan militer berdasarkan jumlah semata, bahkan sebelum mereka mengembangkan keunggulan teknologis atau politik apapun. Karena kedua alasan itu, semua perkembangan masyarakat yang kompleks secara ekonomi, terstratifikasi sosial, dan tersentralisasi secara politik melebihi tingkat kedatuan kecil yang baru berkembang, didasarkan pada produksi pangan. Namun sebagian besar spesies hewan dan tumbuhan liar terbukti tidak cocok untuk domestikasi. Produksi makanan didasari pada relatif sedikit spesies ternak dan tanaman pangan. Ternyata jumlah spesies kandidat liar untuk domestikasi sangat berbeda-beda di antara benua-benua, karena perbedaan dalam hal luas benua dan juga, dalam kasus mamalia besar, kepunahan pada kala Pleistosen akhir. Kepunahan jauh lebih parah di Australia dan Amerika daripada di Eurasia atau Afrika. Sebagai akibatnya, Afrika akhirnya memiliki keanekaragaman biologis yang kalah daripada Eurasia yang jauh lebih besar, Amerika lebih kalah lagi, dan Australia bahkan lebih kalah lagi. Begitu juga Papua Nyali, dengan 1/70 luas Eurasia dan semua mamalia besar aslinya punah pada kala Pleistosen akhir.
Di setiap benua, domestikasi hewan dan tumbuhan terkonsentrasi di segelintir tempat yang kondisinya sangat mendukung, namun hanya menempati sepersekian persen dari luas total benua. Dari segi inovasi teknologi dan lembaga politik pun, sebagian besar masyarakat memperoleh jauh lebih banyak dari masyarakat lain daripada yang mereka ciptakan sendiri. Dengan demikian, difusi dan migrasi di dalam benua bersumbangsi penting terhadap perkembangan masyarakat-masyarakatnya, yang dalam jangka panjang cenderung saling berbagi perkembangan, sejauh yang dimungkinkan lingkungan, berkait proses-proses yang diilustrasikan dalam bentuk sedemikian sederhana oleh perang bedil antara orang-orang Maori di Selandia Baru. Dengan kata lain, masyarakat yang pada awalnya tak memiliki keunggulan itu akan memperolehnya dari masyarakat lain yang memilikinya atau, bila gagal, disingkirkan oleh masyarakat lain. Karena itu, perangkat faktor kedua terdiri atas faktor-faktor yang mempengaruhi laju difusi dan migrasi, yang sangat berbeda-beda di antara benua-benua. Difusi dan migrasi terjadi paling cepat di Eurasia, karena sumbu utama timur baratnya, dan rintangan ekologis dan geografis yang relatif paling ringan. Penalarannya sederhana untuk perpindahan tanaman pangan dan ternak, yang amat bergantung kepada iklim dan karenanya garis lintang. Namun penalaran serupa juga berlaku bagi penyebaran inovasi teknologi, asalkan mereka sangat cocok untuk lingkungan tertentu tanpa modifikasi. Difusi lebih lamban di Afrika dan sangat lamban di Amerika, karena sumbu utama utara selatan serta rintangan geografis dan ekologis di benua-benua itu. Difusi juga sulit di Papua tradisional, di mana medan yang bergunung-gunung dan pegunungan tinggi yang membentang panjang mencegah kemajuan signifikan apapun ke arah penyatuan politik dan linguistik. Yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi difusi dalam benua adalah perangkat ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi difusi antar benua, yang juga mungkin membantu mengembangkan kumpulan lokal hasil domestikasi dan teknologi. Mudahnya difusi antar benua berbeda-beda, karena sejumlah benua lebih terisolasi daripada benua lainnya. Dalam 6.000 tahun terakhir, difusi antar benua terjadi paling mudah dari Eurasia ke Afrika Sub-Sahara, memasok sebagian besar spesies temak Afrika. Namun difusi antar belahan dunia tak bersumbangsi kepada masyarakat-masyarakat pribumi Amerika, yang terisolasi dari Eurasia pada garis lintang rendah oleh samudra-samudra luas, dan pada garis lintang tinggi oleh geografi dan iklim yang hanya cocok untuk berburu mengumpulkan. Bagi aborigin Australia, yang terisolasi dari Eurasia oleh rintangan perairan kepulauan Indonesia, satu-satunya sumbangsi Eurasia adalah dingo. Perangkat faktor keempat sekaligus terakhir terdiri atas perbedaan-perbedaan benua dalam hal luas daerah atau ukuran total populasi. Luas atau populasi yang lebih besar berarti lebih banyak penemu potensial, lebih banyak masyarakat yang bersaing, lebih banyak inovasi yang tersedia untuk diadopsi, dan lebih banyak tekanan untuk mengadopsi dan mempertahankan inovasi, karena masyarakat yang gagal melakukannya akan cenderung dibinasakan oleh masyarakat-masyarakat pesaingnya. Takdir itu menimpa orang-orang Pygmy Afrika dan banyak populasi pemburu pengumpul lain yang disingkirkan oleh para petani. Sebaliknya, takdir itu juga menimpa para petani Norse tanah hijau yang keras kepala dan konservatif, yang digantikan oleh pemburu pengumpul Eskimo yang metode dan teknologi bertahan hidupnya jauh lebih hebat daripada orang-orang Norse dalam lingkungan tanah hijau. Di antara masa-masa daratan benua, luas dan jumlah masyarakat yang bersaing paling tinggi di Eurasia, jauh lebih kecil di Australia dan Papua serta terutama Tasmania. Amerika, meskipun memiliki luas total yang besar, terfragmentasi oleh geografi dan ekologi, serta secara efektif berfungsi sebagai beberapa benua kecil yang terhubungkan dengan buruk. Keempat perangkat faktor itu menyusun perbedaan-perbedaan lingkungan besar yang bisa dikuantifikasi secara objektif dan yang tidak bisa diperdebatkan. Sementara orang bisa mempertanyakan kesan subjektif saya bahwa orang-orang Papua rata-rata lebih cerdas daripada orang-orang Eurasia, tak ada yang bisa membantah bahwa Papua memiliki luas yang jauh lebih kecil dan spesies hewan besar yang jauh lebih sedikit daripada Eurasia. Namun penyebutan perbedaan-perbedaan lingkungan ini memicu sejumlah ahli sejarah menggunakan label determinisme geografis yang memancing keributan. Label itu tampaknya memiliki konotasi yang tidak enak, seolah-olah kreativitas manusia tidak ada artinya, atau bahwa kita manusia adalah robot-robot pasif yang tak berdaya dan diprogram oleh iklim, fauna, dan flora. Tentu saja rasa takut itu tidak pada tempatnya. Tanpa kreativitas manusia, kita semua sekarang pasti masih memotong daging dengan peralatan batu dan menyantapnya mentah-mentah, seperti nenek moyang kita jutaan tahun silam. Pada semua masyarakat manusia terdapat orang-orang yang kreatif. Hanya saja sebagian lingkungan memberikan lebih banyak bahan awal, dan kondisi-kondisi yang lebih menguntungkan untuk memanfaatkan ciptaan daripada lingkungan-lingkungan lain. Jawaban terhadap pertanyaan Yali lebih panjang dan lebih rumit daripada yang diinginkan Yali. Tapi bagi ahli sejarah jawaban itu terlampau ringkas dan disederhanakan. Memadatkan 13.000 tahun sejarah di semua benua dalam sebuah buku setebal 400 halaman berarti kira-kira satu halaman per benua per 150 tahun, sehingga peringkasan dan penyederhanaan tidaklah terelakkan. Namun pemadatan ada manfaatnya. Pembandingan jangka panjang wilayah-wilayah menghasilkan wawasan yang tidak bisa diperoleh dari penelitian-penelitian jangka pendek terhadap masyarakat-masyarakat tertentu. Wajarlah,
Sekumpulan masalah yang dimunculkan pertanyaan Yali masih belum terjawab. Sekarang, kita bisa mengajukan sejumlah jawaban sebagian ditambah agenda penelitian untuk masa depan. Belum lagi teori yang telah dikembangkan dengan utuh. Tantangannya kini adalah mengembangkan sejarah manusia sebagai sains, setara dengan sains-sains sejarah yang telah diakui, seperti astronomi, geologi, dan biologi evolusioner. Oleh karena itu, tampaknya pantas untuk menyimpulkan buku ini dengan menengok ke masa depan bidang ilmu sejarah, dan memuat garis besar sejumlah masalah yang belum terpecahkan. Perluasan paling langsung buku ini adalah mengkuantifikasi lebih lanjut, dan dengan demikian memantapkan peran yang lebih meyakinkan dari perbedaan-perbedaan antar benua dalam keempat perangkat faktor yang tampaknya merupakan yang paling penting. Untuk menggambarkan perbedaan bahan awal untuk domestikasi, saya menyediakan angka-angka untuk total mamalia herbivora dan omnivora darat liar dan padi-padian berbulir besar untuk setiap benua. Satu perluasan adalah mengumpulkan angka-angka serupa untuk tumbuhan polong-polongan berbiji besar, misalnya buncis, ercis, dan fets. Selain itu, saya menyebutkan faktor-faktor yang mendiskualifikasi kandidat-kandidat mamalia besar untuk domestikasi. Namun saya tidak mentabulasi seberapa banyak kandidat yang terdomestikasi akibat masing-masing faktor di setiap benua. Melakukannya pasti menarik, terutama untuk Afrika, di mana persentase kandidat yang terdiskualifikasi lebih besar daripada di Eurasia. Faktor-faktor pendiskualifikasi apa yang paling penting di Afrika, dan apa yang menyeleksi faktor-faktor itu sehingga ditemukan dalam frekuensi tinggi di antara mamalia Afrika? Data kuantitatif juga harus dikumpulkan untuk menguji perhitungan awal saya yang menyiratkan laju difusi yang berbeda-beda di sepanjang sumbu utama Eurasia, Amerika, dan Afrika. Perluasan kedua adalah terhadap skala geografi yang lebih kecil dan skala waktu yang lebih pendek daripada yang ada di dalam buku ini. Misalnya, pertanyaan gamblang berikut barangkali telah muncul di benak para pembaca. Mengapa di dalam Eurasia, masyarakat-masyarakat Eropa lah, bukan yang dari bulan sabit subur atau Cina atau India, yang mengolonisasi Amerika dan Australia, memegang tampuk terdepan dalam teknologi, dan menjadi dominan secara politik maupun ekonomi di dunia modern? Seorang ahli sejarah yang hidup di antara 8.500 SM dan 1.450 M, dan yang mencoba memperkirakan masa depan lintasan peluru sejarah, pastilah akan menilai dominansi Eropa kelak sebagai hasil yang paling tidak mungkin. Sebab Eropa adalah yang paling terbelakang di antara ketiga wilayah dunia lama selama sebagian besar dalam jangka 10.000 tahun itu. Dari 8.500 SM sampai bangkitnya Yunani dan kemudian Italia setelah 500 SM. Nyaris semua inovasi besar Eurasia Barat, domestikasi hewan, domestikasi tumbuhan, tulisan, perundagian, roda, negara, dan seterusnya, muncul di atau dekat bulan sabit subur sebelum tersebarnya kincir air setelah sekitar 900 M. Eropa di sebelah barat maupun utara Alpen tak menyumbangkan hal penting apapun kepada teknologi ataupun peradaban dunia lama. Mereka malah merupakan penerima perkembangan dari Mediterania Timur, bulan sabit subur, dan Cina. Bahkan dari 1000 sampai 1450 M, aliran sains dan teknologi didominasi aliran masuk ke Eropa dari masyarakat-masyarakat Islam yang membentang dari India sampai Afrika Utara, bukan sebaliknya. Dalam abad-abad yang sama, Cina memimpin dunia dalam hal teknologi, setelah memulai sendiri produksi pangan nyaris sama awalnya dengan bulan sabit subur. Kalau begitu, mengapa bulan sabit subur dan Cina akhirnya kehilangan posisi terdepan yang mereka pegang selama ribuan tahun kepada Eropa yang lambat mulai? Tentu saja kita bisa menunjuk faktor-faktor langsung di balik kebangkitan Eropa, perkembangan kelas pedagang, kapitalisme, dan perlindungan paten terhadap ciptaan, kegagalan kemunculan penguasa mutlak dan perpajakan yang menghancurkan, serta tradisi Yunani Yahudi Kristen berupa pencarian kritis empiris. Tetap saja, untuk semua penyebab langsung semacam itu, kita harus mempertanyakan penyebab mendasarnya. Mengapa faktor-faktor langsung itu muncul di Eropa, bukan di Cina atau di bulan sabit subur? Untuk bulan sabit subur, jawabannya jelas. Begitu kehilangan keunggulan awalnya yang berupa ketersediaan banyak hewan dan tumbuhan liar yang bisa didomestikasi, bulan sabit subur tak lagi memiliki keunggulan geografi yang sangat hebat. Hilangnya keunggulan awal itu bisa dilacak secara terperinci sebagai pergeseran kekaisaran-kekaisaran digdaya ke arah barat. Setelah kebangkitan negara-negara bulan sabit subur di milenium keempat SM, pusat kekuasaan pada awalnya tetap di bulan sabit subur, berganti-ganti di antara berbagai kekaisaran seperti Babylon, Hittite, Assyria, dan Persia. Dengan penaklukan Yunani atas semua masyarakat maju dari Yunani sampai India di timur di bawah Alexander Agung pada akhir abad keempat SM, kekuasaan akhirnya untuk pertama kali bergeser ke barat tanpa bisa kembali lagi. Kekuasaan bergeser semakin ke barat dengan ditaklukkannya Yunani oleh Romawi pada abad kedua SM, dan setelah kejatuhan kekaisaran Romawi kekuasaan akhirnya berpindah lagi ke Eropa Barat dan Utara. Faktor utama di balik pergeseran-pergeseran itu menjadi jelas begitu kita membandingkan bulan sabit subur modern dengan penjabaran-penjabaran kuno mengenainya. Kini, istilah bulan sabit subur dan pemimpin produksi pangan dunia terdengar absurd. Sebagian besar daerah bekas bulan sabit subur kini berupa gurun,
semi gurun, stepa, atau medan yang sangat tererosi atau bergaram, tidak cocok untuk pertanian. Kekayaan sementara yang dimiliki oleh negara-negara di wilayah itu sekarang didasarkan kepada satu sumber daya tak terbarui berupa minyak, menyembunyikan kemiskinan mendasar jangka panjang wilayah itu dan kesulitannya menghasilkan makanan sendiri. Tapi pada masa lalu, sebagian besar bulan sabit subur dan wilayah Mediterania Timur, termasuk Yunani, tertutupi hutan. Transformasi wilayah itu dari lahan berhutan yang subur menjadi padang semak atau gurun tererosi, telah dirinci oleh ahli-ahli paleobotani dan arkeologi. Lahan berhutan wilayah itu dibuka untuk dijadikan ladang, atau ditebangi untuk memperoleh kayu bangunan, atau dibakar sebagai bahan bakar atau untuk membuat plaster. Karena curah hujan yang rendah dan produktivitas primer yang juga rendah, berbanding lurus dengan curah hujan, pertumbuhan kembali vegetasi tidak bisa menyaingi penghancurannya, terutama bila ada kambing dalam jumlah berlimpah yang merumput terlalu banyak. Dengan tutupan pohon dan rumput yang tersingkirkan, erosi pun berlangsung dan lembah-lembah pun tertimbun. Sementara agrikultur irigasi di lingkungan bercurah hujan rendah menyebabkan akumulasi garam. Proses-proses itu, yang dimulai pada zaman batu muda, berlanjut sampai zaman modern. Misalnya, hutan-hutan terakhir di dekat ibu kota kuno Nabatean, Petra, di Yordania modern, ditebangi oleh Turki Utsmani saat pembangunan rel, kereta Hejaz tepat sebelum Perang Dunia Pertama. Dengan demikian, masyarakat-masyarakat bulan sabit subur dan Mediterania Timur sial karena muncul di lingkungan yang rapuh secara ekologis. Mereka melakukan bunuh diri ekologis dengan menghancurkan basis sumber daya mereka sendiri. Kekuasaan bergeser ke arah barat seiring penghancuran diri sendiri oleh setiap masyarakat Mediterania Timur, dimulai dari masyarakat-masyarakat yang tertua, yang terletak di sebelah timur, di bulan sabit subur. Eropa Utara dan Barat lolos dari takdir itu, bukan karena para penghuninya lebih bijak melainkan karena mereka beruntung hidup di lingkungan yang lebih kuat dengan curah hujan yang lebih tinggi, di mana vegetasi tumbuh kembali dengan cepat. Sebagian besar Eropa Barat dan Utara masih mampu menyokong agrikultur intensif yang produktif sekarang, 7.000 tahun setelah tibanya produksi makanan. Dengan demikian, Eropa menerima tanaman pangan, ternak, teknologi, dan sistem tulisan dari bulan sabit subur, yang kemudian perlahan-lahan memusnahkan diri sendiri sebagai pusat utama kekuasaan dan inovasi. Begitulah caranya bulan sabit besar kehilangan keunggulan awal yang besar dari Eropa. Mengapa Cina juga kehilangan keunggulan? Ketertinggalan Cina pada awalnya mengejutkan, sebab Cina menikmati keunggulan-keunggulan yang tak diragukan. Kemunculan produksi makanan yang nyaris sama awalnya dengan bulan sabit subur, keanekaragaman ekologis dari Cina Utara ke selatan dan dari pesisir ke pegunungan tinggi Plato Tibet, yang memunculkan beraneka ragam perangkat tanaman pangan, hewan, dan teknologi. Wilayah yang luas dan produktif, yang menghasilkan makanan untuk populasi regional manusia terbesar di dunia, dan lingkungan yang tidak sekering ataupun secara ekologis rapuh bulan sabit subur, yang memungkinkan Cina masih menyokong agrikultur intensif yang produktif setelah nyaris 10.000 tahun. Walaupun sekarang masalah-masalah lingkungannya semakin banyak dan lebih parah daripada Eropa Barat. Keunggulan-keunggulan dan permulaan yang lebih dahulu memungkinkan Cina zaman pertengahan memimpin dunia dalam hal teknologi. Daftar panjang inovasi teknologi utama yang pertama kali muncul di Cina mencakup besi tuang, kompas, mesiu, kertas, percetakan, dan banyak yang lain yang disebutkan sebelumnya. Cina juga memimpin dunia dalam hal kekuasaan politik, navigasi, dan kendali lautan. Pada awal abad ke-15, Cina mengirimkan armada kapal megah, yang masing-masing terdiri atas ratusan kapal dengan panjang sampai 120 meter dan dengan total awak mencapai 28.000 orang, melintasi Samudra Hindia sampai sejauh pesisir timur Afrika. Berpuluh-puluh tahun sebelum 3 kapal reot Columbus melintasi Samudra Atlantik yang sempit ke pesisir timur Amerika. Mengapa kapal-kapal Cina tidak berlanjut mengelilingi Tanjung Selatan Afrika ke arah barat dan menjajah Eropa? Sebelum 3 kapal reot Vasco da Gama mengelilingi Tanjung Harapan ke arah timur dan meluncurkan kolonisasi Eropa atas Asia Timur? Mengapa kapal-kapal Cina tidak menyeberangi Pasifik untuk menduduki pesisir barat Amerika? Singkatnya, mengapa Cina kehilangan keunggulan teknologinya kepada Eropa yang tadinya sedemikian terbelakang? Akhir armada kapal Cina memberi kita satu petunjuk. 7 armada seperti itu berlayar dari Cina antara 1405 dan 1433 m. Pelayaran kemudian dihentikan akibat gejolak politik lokal yang dapat terjadi dimanapun di dunia. Perebutan kekuasaan antara dua faksi di istana Cina, orang-orang Qasim dan lawan-lawan mereka. Faksi yang pertama telah diidentifikasi sebagai pengirim dan pemimpin armada-armada itu. Oleh karena itu ketika faksi kedua unggul dalam perebutan kekuasaan, mereka berhenti mengirimkan armada, akhirnya membongkar galangan-galangan kapal,
dan melarang pelayaran menyeberangi lautan. Peristiwa itu mengingatkan akan aturan hukum yang menghalangi pengembangan lampu listrik jalanan di London pada 1880-an, isolasionisme Amerika Serikat antara Perang Dunia I dan II, serta langkah mundur apapun di negara manapun, yang semuanya dimotivasi oleh masalah-masalah politik lokal. Namun di Cina ada perbedaan, sebab keseluruhan negeri itu bersatu secara politik. Satu keputusan menghentikan armada di seluruh Cina. Satu keputusan sementara itu pun tak bisa lagi diputar balik, karena tak ada galangan kapal yang tersisa untuk menghasilkan kapal yang bisa membuktikan kebodohan keputusan sementara itu, dan untuk berperan sebagai contoh pembangunan galangan-galangan kapal baru. Sekarang bandingkan peristiwa-peristiwa di Cina itu dengan apa yang terjadi ketika armada-armada eksplorasi mulai berlayar dari Eropa yang terfragmentasi secara politik. Christophorus Columbus, laki-laki berdarah Italia, berpindah kesetiaan kepada Duc d'Anjou di Prancis, lalu ke Raja Portugal. Ketika Raja Portugal menolak permintaannya berupa kapal-kapal untuk menjelajah ke barat, Columbus beralih ke Duque de Medina Sidonia, yang juga menolak, lalu ke Conde de Medina Celi, yang juga menolak, sampai akhirnya ke Raja dan Ratu Spanyol, yang menolak permintaan pertama Columbus namun akhirnya mengabulkan permintaan keduanya. Andai Eropa bersatu di bawah satu saja di antara ketiga penguasa pertamanya, kolonisasi Amerika mungkin tak akan pernah terjadi. Pada kenyataannya, justru karena Eropa terfragmentasi itulah Columbus berhasil dalam percobaan kelimanya untuk membujuk salah satu dari ratusan penguasa Eropa untuk mensponsorinya. Begitu Spanyol meluncurkan kolonisasi Eropa atas Amerika, negara-negara lain pun melihat kekayaan mengalir ke Spanyol, dan 6 negara lain pun bergabung mengolonisasi Amerika. Kisahnya sama dengan meriam, lampu listrik, percetakan, senjata api kecil, dan tak terhitung banyaknya inovasi lain dari Eropa. Masing-masing pada awalnya diabaikan atau ditentang di beberapa bagian Eropa karena alasan-alasan yang janggal. Namun setelah dipakai di satu daerah, akhirnya inovasi itu menyebar ke seluruh bagian Eropa. Akibat-akibat ketidaksatuan Eropa kontras sekali dengan kesatuan Cina. Dari waktu ke waktu, Istana Cina menentukan untuk menghentikan aktivitas-aktivitas lain selain navigasi seberang lautan. Mereka mengabaikan perkembangan mesin pintar rumit bertenaga air, mundur dari tepi revolusi industri di Aceh, Ed ke-14, menghancurkan atau sepertinya menghapuskan jam-jam mekanis setelah memimpin dunia dalam hal pembuatan jam, dan menjauhi berbagai peralatan mekanis dan teknologi secara umum setelah akhir abad ke-15. Efek-efek kesatuan yang berpotensi berbahaya itu lagi-lagi membubung di Cina modern, terutama dalam kegilaan revolusi budaya pada 1960-an dan 1970-an, ketika satu keputusan dari satu atau beberapa orang pemimpin menutup keseluruhan sistem sekolah negara itu selama 5 tahun. Seringnya Cina bersatu dan selalu tidak bersatunya Eropa sama-sama memiliki sejarah panjang. Daerah-daerah paling produktif di Cina modern disatukan secara politik untuk pertama kali pada 221 SM dan tetap begitu nyaris sepanjang waktu setelahnya. Cina hanya memiliki satu sistem tulisan dari awal ke melek aksaranya, satu bahasa dominan untuk waktu lama, dan kesatuan budaya mendasar selama 2000 tahun. Kontras dengan itu, Eropa tak pernah sejengkal pun dekat dengan unifikasi politik. Pada abad ke-14 benua itu masih terpecah-pecah menjadi 1000 negara kecil merdeka, 500 negara kecil pada 1500 M, turun menjadi minimal 25 negara pada 1980-an, dan saat ini sudah nyaris 40 lagi ketika saya menulis kalimat ini. Eropa masih memiliki 45 bahasa, masing-masing dengan alfabet termodifikasinya sendiri, dan keanekaragaman budaya yang lebih besar lagi. Perselisihan-perselisihan yang terus berlanjut dan menyulitkan upaya-upaya unifikasi ringan Eropa melalui Uni Eropa adalah gejala komitmen yang tertanam dalam Eropa untuk tidak menyatu. Oleh karena itu, masalah sesungguhnya dalam memahami hilangnya dominasi politik dan teknologi Cina ke tangan Eropa adalah memahami kesatuan kronis Cina dan ketidaksatuan kronis Eropa. Jawabannya lagi-lagi bisa diketahui dari peta. Lihat halaman 415. Eropa memiliki garis pesisir yang sangat berliku-liku, dengan 5 semenanjung besar yang terisolasi nyaris seperti pulau, dan semuanya mengalami evolusi bahasa, kelompok etnik, dan pemerintahan yang mandiri, Yunani, Italia, Iberia, Denmark, dan Norwegia, Swedia. Garis pesisir Cina jauh lebih rata, dan hanya semenanjung Korea di dekatnya yang cukup menonjol. Di Eropa ada 2 pulau, Britania dan Irlandia, yang cukup besar untuk memiliki kemerdekaan politik dan mempertahankan bahasa serta etnisitas sendiri, dan satu di antaranya, Britania, cukup besar dan dekat untuk menjadi satu kekuatan merdeka yang utama di Eropa. Namun bahkan 2 pulau terbesar Cina, Taiwan dan Hainan, masing-masing luasnya hanya separuh Irlandia,
Keduanya bukan kekuatan merdeka yang utama sebelum Taiwan bangkit dalam beberapa dasawarsa terakhir. Sementara isolasi geografi Jepang menjaga negara itu sampai belum lama ini tetap jauh lebih terisolasi secara politik dari Asia daratan daripada Britania dari Eropa daratan. Eropa terbagi-bagi menjadi satuan-satuan linguistik, etnik, dan politik mandiri oleh pegunungan tinggi, Alpen, Pyrenees, Karpatia, dan pegunungan perbatasan Norwegia. Sementara pegunungan di sebelah timur Plato Tibet di Cina merupakan rintangan yang tidak sebegitu berat. Wilayah jantung Cina disatukan dari timur ke barat oleh dua sistem sungai panjang yang bisa dilayari dalam lembah-lembah aluvial yang kaya, Sungai Yangtze dan Sungai Kuning, serta dihubungkan dari utara ke selatan oleh koneksi yang relatif mudah antara kedua sungai besar itu, yang akhirnya terhubungkan oleh kanal-kanal. Sebagai akibatnya, sejak sangat dini Cina didominasi oleh dua daerah inti geografis yang luas dengan produktivitas tinggi, yang tidak terpisahkan dengan tegas satu sama lain dan akhirnya menyatu menjadi satu daerah inti. Dua sungai terbesar Eropa, Rhine dan Danube, jauh lebih kecil dan menghubungkan lebih sedikit bagian di Eropa. Tak seperti Cina, Eropa memiliki banyak daerah inti kecil yang terpencar-pencar, yang tak satu pun cukup besar untuk mendominasi yang lain untuk jangka waktu lama, dan masing-masing merupakan pusat negara-negara yang sejak lama merdeka. Begitu Cina akhirnya dipersatukan, pada 221 SM, tidak ada negara merdeka lain yang pernah punya kesempatan bangkit dan bertahan lama di Cina. Walaupun periode-periode perpecahan terjadi beberapa kali setelah 221 SM, semuanya selalu berakhir dengan persatuan kembali. Namun pemersatuan Eropa sejauh ini gagal dicapai upaya para penakluk bertekad bulat seperti Charlemagne, Napoleon, dan Hitler. Bahkan Kekaisaran Romawi pada puncaknya tak pernah mengendalikan lebih daripada separuh wilayah Eropa. Dengan demikian, keterhubungan geografis dan rintangan internal yang tidak berat memberikan Cina keunggulan pada awal. Cina Utara, Cina Selatan, pesisir, dan pedalamannya menyumbangkan tanaman pangan, ternak, teknologi, dan ciri-ciri budaya yang akhirnya menyatukan Cina. Misalnya, budidaya jewawut, teknologi perunggu, dan tulisan muncul di Cina Utara, sementara budidaya padi dan teknologi besi tuang muncul di Cina Selatan. Dalam sebagian besar buku ini saya telah menekankan penyebaran teknologi yang berlangsung tanpa ketiadaan rintangan besar. Namun keterhubungan Cina pada akhirnya menjadi kerugian, sebab keputusan oleh seorang penguasa mutlak bisa dan berulang kali memang menghentikan inovasi. Sebaliknya, balkanisasi geografi Eropa menghasilkan lusinan atau ratusan negara kecil yang merdeka dan saling bersaing, serta pusat-pusat inovasi. Bila satu negara tidak mendalami suatu inovasi tertentu, negara lain akan melakukannya, memaksa negara-negara tetangganya untuk melakukan hal serupa bila tidak mau ditaklukkan atau tertinggal secara ekonomi. Rintangan-rintangan Eropa memadai untuk mencegah unifikasi politik, namun tidak cukup untuk menghentikan penyebaran teknologi dan gagasan. Tidak pernah ada satu penguasa mutlak yang bisa memadamkan inovasi untuk seluruh Eropa seperti di Cina. Perbandingan-perbandingan itu menunjukkan bahwa tampaknya keterhubungan geografi telah memberikan efek positif maupun negatif terhadap evolusi teknologi. Sebagai akibatnya, dalam jangka yang sangat panjang, teknologi mungkin berkembang paling pesat di wilayah-wilayah dengan keterhubungan sedang, tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Jalan nasib teknologi selama 1000 tahun terakhir di Cina, Eropa, dan barangkali anak benua India menjadi contoh efek neto keterhubungan yang secara berurutan tinggi, sedang, dan rendah. Wajarlah, ada faktor-faktor tambahan yang bersumbangsi terhadap perbedaan jalan sejarah di berbagai bagian Eurasia yang berbeda. Misalnya, bulan sabit subur, Cina, dan Eropa berbeda dalam hal keterpaparan mereka terhadap ancaman terus-menerus dari serbuan-serbuan barbar oleh orang-orang nomaden pastoral bertunggangan kuda dari Asia Tengah. Salah satu kelompok nomaden itu, orang-orang Mongol, akhirnya menghancurkan sistem irigasi kuno Iran dan Irak. Namun tak ada kaum nomaden Asia yang pernah berhasil bercokol di hutan-hutan Eropa Barat melewati dataran Hungaria. Faktor-faktor lingkungan juga mencakup lokasi geografis bulan sabit subur di tengah-tengah, sehingga mengendalikan rute-rute perdagangan yang menghubungkan Cina dan India dengan Eropa, sementara lokasi Cina yang lebih jauh dari peradaban-peradaban maju lain di Eurasia, menjadikan Cina pulau virtual raksasa di dalam benua. Isolasi relatif Cina terutama relevan dalam kaitannya dengan penerimaan dan kemudian pencapaian teknologi, yang sangat mengingatkan kita akan pencampakan teknologi di Tasmania dan pulau-pulau lain, bab 13 dan 15. Namun diskusi ringkas ini mungkin setidaknya menunjukkan kaitan faktor-faktor lingkungan terhadap pola-pola sejarah yang berskala lebih kecil dan berjangka lebih pendek, selain juga pola terluas sejarah. Sejarah bulan sabit subur dan Cina juga menghadirkan pelajaran berharga bagi dunia modern ini. Kondisi berubah-ubah,
dan kejayaan masa lalu bukan jaminan kejayaan masa depan. Kita bahkan mungkin bertanya-tanya apakah penalaran geografis yang diterapkan di sepanjang buku ini pada akhirnya tak lagi relevan di dunia modern, karena kini gagasan menyebar ke sana kemari dengan cepat di internet, dan kargo rutin diangkut dengan pesawat dalam semalam menyeberangi benua. Mungkin tampaknya kini berlaku aturan-aturan baru bagi persaingan antara bangsa-bangsa di dunia, dan sebagai akibatnya bermunculan kekuatan-kekuatan baru, misalnya Taiwan, Korea, Malaysia, dan terutama Jepang. Tapi bila direnungkan, kita akan lihat bahwa aturan-aturan yang kita sangka baru itu ternyata hanyalah variasi aturan-aturan lama. LIA, transistor, yang ditemukan di Bell Labs di Amerika Serikat bagian timur pada 1947, melompat 13.000 km dan membangun industri elektronik di Jepang, namun tidak melakukan lompatan yang lebih pendek untuk mendirikan industri baru di Kongo atau Paraguay. Negara-negara yang bangkit menjadi kekuatan baru masih negara-negara yang ribuan tahun lalu dimasukkan ke dalam pusat-pusat lama dominansi yang didasarkan pada produksi makanan, atau yang telah direpopulasi oleh orang-orang dari pusat-pusat tersebut. Tak seperti Kongo atau Paraguay, Jepang dan kekuatan-kekuatan baru mampu mengeksploitasi transistor dengan cepat sebab populasi mereka telah memiliki sejarah panjang kemelekaksaraan, mesin logam, dan pemerintahan tersentralisasi. Dua pusat produksi makanan tertua di dunia, bulan sabit subur dan Cina, masih mendominasi dunia modern, entah itu melalui negara-negara penerus langsungnya, Cina modern, ataupun melalui negara-negara di wilayah-wilayah tetangga yang sejak lama dipengaruhi oleh kedua pusat itu, Jepang, Korea, Malaysia, dan Eropa. Atau melalui negara-negara yang direpopulasi atau dikuasai oleh emigran-emigran mereka yang pergi menyeberang lautan, Amerika Serikat, Australia, Brazil. Prospek dominansi dunia bagi orang-orang Afrika Sub-Sahara, aborigin Australia, dan penduduk asli Amerika tetap suram. Tangan jalur sejarah pada 8000 SM mencengkeram kita dengan erat. Di antara faktor-faktor lain yang relevan untuk menjawab pertanyaan Yali, faktor-faktor budaya dan pengaruh individual sangatlah besar. Mari kita bahas yang pertama dulu. Sifat budaya manusia sangat berbeda-beda di sekeliling dunia. Sejumlah variasi budaya tak diragukan merupakan produk variasi lingkungan, dan saya telah membahas banyak contohnya dalam buku ini. Namun satu pertanyaan penting berkenaan dengan kemungkinan makna penting faktor-faktor budaya lokal yang tak berkaitan dengan lingkungan. Suatu sifat budaya kecil mungkin muncul akibat alasan-alasan lokal yang sepele dan bersifat sederhana, menjadi tetap, dan kemudian mendasari keputusan masyarakat atas pilihan-pilihan budaya yang lebih penting, seperti yang dicontohkan oleh penerapan teori HAOS ke bidang-bidang lain sains. Proses-proses budaya semacam itu tergolong kartu-kartu tersembunyi sejarah yang cenderung menyebabkan sejarah tak bisa diduga. Sebagai satu contoh, saya sebutkan di bab 13 mengenai papan ketik QWERTY untuk para juru ketik. Pada awalnya papan ketik jenis itu diadopsi dari sekian banyak rancangan papan ketik yang bersaing karena alasan-alasan sepele yang spesifik, antara lain bangun mesin tik awal di Amerika pada 1860-an, kemampuan menjual mesin tik, keputusan yang diambil pada 1882 oleh seorang perempuan bernama Nona Longley yang mendirikan Institut Steno dan Tik di Cincinnati, serta keberhasilan murid tik cemerlang Nona Longley, Louis Taub, dalam sebuah kontes mengetik yang dipublikasikan secara luas pada 1888. Keputusan bisa saja jatuh ke desain papan ketik lain pada berbagai tahap antara 1860-an dan 1880-an, tak ada sesuatu pun di lingkungan Amerika yang membuat papan ketik QWERTY unggul dari lawan-lawannya. Tapi begitu keputusan itu diambil, papan ketik QWERTY menjadi sedemikian terbiasakan sehingga diadopsi untuk rancangan papan ketik komputer seabad kemudian. Alasan-alasan spesifik yang sama sepelenya, yang kini telah terkubur di masa silam yang telah lama berlalu, mungkin terletak di balik adopsi Sumeria atas sistem penghitungan yang didasarkan pada 12 dan bukannya 10, yang menyebabkan kita di zaman modern ini memiliki sejam 60 menit, sehari 24 jam, setahun 12 bulan, dan lingkaran 360 derajat, kontras dengan sistem penghitungan yang tersebar luas di Mesoamerika dan didasarkan pada 20, menyebabkan kalender mereka menggunakan 2 siklus yang berjalan bersamaan, yaitu 260 hari bemama dan 1 tahun yang terdiri atas 365 hari. Detail-detail mesin tik, jam, dan desain kalender tidak mempengaruhi keberhasilan kompetitif masyarakat-masyarakat yang mengadopsinya. Namun mudah membayangkan seperti apa bila hal itu terjadi. Misalnya, seandainya papan ketik QWERTY dari Amerika Serikat tidak diadopsi di tempat lain manapun di dunia, taruhlah misalnya Jepang atau Eropa ternyata mengadopsi papan ketik Dvorak yang jauh lebih efisien, maka keputusan sepele pada abad ke-19 itu mungkin memiliki akibat-akibat besar bagi posisi kompetitif teknologi Amerika abad ke-20. Serupa dengan itu,
Suatu penelitian terhadap anak-anak Cina menunjukkan bahwa tampaknya mereka belajar menulis jauh lebih cepat bila diajari transkripsi alfabetik bunyi Cina, disebut pinyin, daripada bila diajari tulisan tradisional Cina yang memiliki ribuan lambang. Ada yang mengatakan bahwa tulisan tradisional Cina muncul karena mudah dipakai membedakan banyak sekali kata-kata Cina yang memiliki arti berbeda namun bunyi yang sama, homofon. Jika demikian, melimpahnya homofon dalam bahasa Cina mungkin berdampak besar pada peran kemelekaksaraan dalam masyarakat Cina. Namun sepertinya kecil kemungkinan ada sesuatu di lingkungan Cina yang lebih mengunggulkan bahasa yang kaya akan homofon. Apakah faktor linguistik ataukah budaya yang menyebabkan kegagalan mengejutkan peradaban-peradaban kompleks Andes untuk mengembangkan tulisan? Adakah sesuatu di lingkungan India yang sedari awal menimbulkan kasta-kasta sosioekonomi yang kaku, dengan akibat suram bagi perkembangan teknologi di India? Adakah sesuatu di lingkungan Cina yang sedari awal memunculkan filosofi Konfusianisme dan konservatisme budaya, yang juga mungkin sangat mempengaruhi sejarah? Mengapa agama-agama dakwah, Kristen dan Islam, merupakan kekuatan pendorong bagi kolonisasi dan penaklukan di antara orang-orang Eropa dan Asia Barat, namun tidak di antara orang-orang Cina? Contoh-contoh itu mengilustrasikan pertanyaan-pertanyaan yang sungguh beraneka ragam mengenai kejanggalan-kejanggalan budaya, yang tak terkait dengan lingkungan dan pada awalnya tak bermakna besar, yang bisa berevolusi menjadi ciri budaya yang berpengaruh dan bertahan lama. Nilai penting mereka menyusun sebuah pertanyaan penting yang belum terjawab. Pertanyaan itu paling bagus didekati dengan memusatkan perhatian pada pola-pola sejarah yang tetap membingungkan meskipun kita telah pertimbangkan efek-efek berbagai faktor lingkungan utama. Contoh bagaimana efek tokoh? Contoh modern yang akrab dengan kita adalah nyaris berhasilnya, pada 20 Juli 1944, upaya pembunuhan terhadap Hitler dan pemberontakan di Berlin pada waktu bersamaan. Keduanya direncanakan oleh orang-orang Jerman yang yakin mereka tak akan bisa menang perang dan lebih menginginkan perdamaian, ketika sebagian besar garis depan timur antara bala tentara Jerman dan Rusia masih terletak di dalam perbatasan Rusia. Hitler terluka oleh bom waktu dalam koper yang ditempatkan di bawah meja konferensi. Dia bisa saja terbunuh seandainya koper itu diletakkan sedikit lebih dekat lagi dengan kursi tempatnya duduk. Kemungkinan peta Eropa Timur modern dan alur Perang Dingin akan sangat berbeda seandainya saja Hitler betul-betul terbunuh ketika itu dan Perang Dunia Kedua berakhir. Yang tidak banyak diketahui namun lebih menentukan takdir adalah kecelakaan lalu lintas pada musim panas 1930, lebih daripada 2 tahun sebelum Hitler merebut kekuasaan di Jerman, ketika dia duduk di kursi maut, kursi penumpang depan sebelah kanan, mobil yang nyaris bertabrakan dengan truk berat. Truk itu mengerem tepat waktunya sehingga bisa menghindari mobil Hitler dan tidak meremukkannya. Karena psikopatologi Hitler amat menentukan kebijakan dan keberhasilan Nazi, bentuk Perang Dunia Kedua yang akhirnya pecah barangkali sangat berbeda seandainya saja pengemudi truk itu baru mengerem sedetik kemudian. Kita bisa pikirkan individu-individu lain yang ketokohannya tampaknya mempengaruhi sejarah seperti juga Hitler. Segelintir contohnya adalah Alexander Agung, Augustus, Buddha, Yesus, Lenin, Martin Luther, Kaisar Inka Pachacuti, Muhammad, William Penakluk, dan Raja Zulu Shaka. Sejauh mana masing-masing individu itu betul-betul mengubah peristiwa, bukan sekadar kebetulan menjadi orang yang tepat di tempat yang tepat pada waktu yang tepat? Di satu ekstrim ada pandangan ahli sejarah Thomas Carlyle. Sejarah semesta, sejarah yang telah manusia wujudkan di dunia ini, pada dasarnya adalah sejarah orang-orang besar yang menggarapnya. Di ekstrim yang berseberangan adalah pandangan negarawan Prusia Otto von Bismarck, yang tak seperti Carlyle memiliki pengalaman langsung dan lama dalam dunia politik. Tugas negarawan adalah mendengarkan langkah-langkah kaki Tuhan berjalan melalui sejarah, dan berusaha memegang ujung bajunya sewaktu dia lewat. Seperti kejanggalan budaya, para tokoh menjadi faktor tak terduga dalam jalan sejarah. Mereka mungkin menyebabkan sejarah tidak bisa dijelaskan dari segi kekuatan lingkungan, atau bahkan dari segi penyebab yang digeneralisasi apapun. Tapi untuk tujuan buku ini, mereka nyaris tidak relevan, sebab bahkan para pengikut teori manusia agung paling setia pun akan kesulitan menerjemahkan pola terluas sejarah dengan menunjuk segelintir manusia agung saja sebagai penyebabnya. Barangkali Alexander Agung memang mendorong sedikit jalan sejarah negara-negara Eurasia Barat yang telah melek aksara, memproduksi makanan, dan perlengkapan besi. Namun dia tidak ada kaitannya dengan fakta bahwa Eurasia Barat telah menyokong negara-negara melek aksara, memproduksi makanan, dan perlengkapan besi ketika Australia masih menyokong hanya suku-suku pemburu pengumpul tidak melek aksara yang tidak memiliki peralatan logam. Terlepas dari itu, seberapa besar dan lama efek tokoh terhadap sejarah masih merupakan pertanyaan terbuka. Bidang ilmu sejarah pada umumnya tidak dianggap sebagai sains, melainkan lebih dekat ke ilmu humaniora. Paling-paling, sejarah diklasifikasikan sebagai ilmu sosial,
dan dianggap sebagai yang paling tidak saintifik. Sementara bidang pemerintahan seringkali diistilahkan sebagai sains politik dan hadiah Nobel dalam ekonomi menyebutkan sains ekonomi. Departemen-departemen sejarah di universitas jarang bahkan mungkin tidak pernah melabeli diri sendiri, Departemen Sains Sejarah. Kebanyakan ahli sejarah tidak menganggap diri sebagai saintis dan hanya menerima sedikit pelatihan dalam sains dan metodologinya. Perasaan bahwa sejarah sekadar kumpulan rincian tertangkap dalam banyak ungkapan. Sejarah itu cuma fakta bersusul-susulan. Sejarah itu kurang lebih hanya omong kosong, tidak ada hukum dalam sejarah seperti tidak ada hukum dalam kaleidoskop, dan lain sebagainya. Kita tidak bisa membantah bahwa memang lebih sulit untuk mengambil asas-asas umum dari mempelajari sejarah daripada mempelajari orbit planet. Tapi kesulitan-kesulitan itu bagi saya tampaknya tidak fatal. Asas-asas umum yang sama berlaku pada bidang-bidang sejarah lain yang posisinya tergolong aman sebagai sains alam, antara lain astronomi, klimatologi, ekologi, biologi evolusioner, geologi, dan paleontologi. Citra orang banyak mengenai sains sayangnya seringkali didasarkan pada fisika dan segelintir bidang lain dengan metodologi yang serupa. Para saintis di bidang-bidang itu cenderung memandang rendah bidang-bidang lain di mana metodologi mereka tidak bisa diterapkan dan yang karenanya harus mencari metodologi lain, seperti bidang penelitian saya sendiri, ekologi dan biologi evolusioner. Namun ingatlah bahwa kata sains berarti pengetahuan, dari kata Latin scire, mengetahui, dan scientia, pengetahuan, yang bisa diperoleh dengan metode apapun yang paling pantas untuk bidang tertentu itu. Oleh karena itu, saya berempati besar kepada para pelajar sejarah manusia karena kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Sains sejarah dalam pengertian luas, termasuk astronomi dan yang lain-lain, memiliki banyak ciri yang membedakan mereka dari sains non-sejarah seperti fisika, kimia, dan biologi molekuler. Saya akan sebutkan 4, metodologi, penyebab, prediksi, dan kompleksitas. Dalam fisika, metode utama memperoleh pengetahuan adalah percobaan laboratorium, di mana kita memanipulasi parameter yang efeknya dipertanyakan, melaksanakan percobaan-percobaan kontrol paralel dengan parameter tersebut dipertahankan konstan, menjaga parameter-parameter lain tetap konstan selama percobaan, mereplikasi manipulasi eksperimental maupun percobaan kontrol, dan memperoleh data kuantitatif. Strategi itu, yang juga berhasil baik dalam kimia dan biologi molekuler, sedemikian diidentikan dengan sains di benak banyak orang sehingga melaksanakan percobaan seringkali dianggap sebagai esensi metode sains. Namun jelas kalau percobaan bisa saja hanya memainkan sedikit peran, atau bahkan tidak sama sekali, dalam banyak sains sejarah. Kita tidak bisa menyela pembentukan galaksi, memulai dan menghentikan badai dan zaman es, melakukan percobaan memusnahkan beruang grizzly di beberapa taman nasional, atau mengulangi evolusi dinosaurus. Kita justru harus memperoleh pengetahuan dalam sains sejarah dengan cara-cara lain, misalnya pengamatan, pembandingan, dan apa yang disebut percobaan alam, yang nanti akan saya bahas. Sains sejarah berurusan dengan rantai penyebab langsung dan mendasar. Dalam sebagian besar fisika dan kimia, konsep-konsep penyebab mendasar, tujuan, dan fungsi tidaklah bermakna. Namun konsep-konsep itu penting untuk memahami sistem-sistem hidup pada umumnya dan aktivitas manusia pada khususnya. Misalnya, seorang ahli biologi evolusioner yang meneliti terwelu Arctica yang rambutnya berubah warna dari coklat pada musim panas menjadi putih pada musim dingin tidak akan puas dengan hanya mengidentifikasi sebab-sebab langsung perubahan warna bulu berupa struktur molekul dan jalur biosintesis pigmen bulu. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting melibatkan fungsi, kamuflase dari pemangsa, dan penyebab mendasar, seleksi alam yang diawali dengan populasi moyang terwelu dengan warna bulu yang tidak berubah sepanjang waktu. Serupa dengan itu, seorang ahli sejarah Eropa tidak akan puas dengan menjabarkan bahwa kondisi Eropa pada 1815 dan 1918 telah damai setelah Perang Pan-Eropa yang mahal. Memahami rantaian peristiwa yang mengiringi kedua perjanjian perdamaian itu penting untuk memahami mengapa terjadi Perang Pan-Eropa yang bahkan lebih mahal lagi hanya dalam jangka waktu beberapa dasawarsa setelah 1918 namun tidak setelah 1815. Namun ahli-ahli kimia tidak memberikan tujuan maupun fungsi kepada benturan dua molekul gas, maupun mencari penyebab mendasar benturan itu. Satu lagi perbedaan antara sains historis dan sains non-historis melibatkan prediksi. Dalam kimia dan fisika, uji terberat pemahaman kita atas suatu sistem adalah apakah kita bisa dengan sukses memprediksi perilakunya pada masa depan. Lagi-lagi, ahli fisika cenderung memandang remeh biologi evolusioner dan sejarah, karena bidang-bidang tersebut tampaknya tidak bisa lulus dari ujian prediksi. Dalam sains historis, kita bisa memberikan penjelasan a posteriori, misalnya, mengapa benturan asteroid ke bumi 66 juta tahun lalu mungkin telah menyebabkan kepunahan dinosaurus, namun banyak spesies lain sintas. Namun prediksi a priori lebih sulit,
Kita tidak pasti spesies mana yang akan terdorong punah bila kita tidak punya kejadian sungguhan pada masa lalu sebagai panduan kita. Tapi ahli sejarah dan saintis historis memang membuat dan menguji prediksi mengenai apa yang akan ditunjukkan temuan data masa depan mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu kita. Sifat sistem-sistem sejarah yang memperumit upaya prediksi bisa dijabarkan dalam beberapa cara berbeda. Kita bisa menunjukkan bahwa dinosaurus dan masyarakat manusia sangatlah kompleks, dicirikan oleh banyak sekali variabel bebas yang saling memberikan umpan balik. Sebagai akibatnya, perubahan-perubahan kecil pada tingkat rendah organisasi bisa menyebabkan perubahan-perubahan yang muncul di tingkat lebih tinggi. Contoh tipikalnya adalah efek kecepatan mengerem sang supir truk dalam kecelakaan lalu lintas yang nyaris merenggut nyawa Hitler pada 1930, terhadap kehidupan ratusan juta orang yang terbunuh atau terluka dalam Perang Dunia Kedua. Walaupun kebanyakan ahli biologi bersepakat bahwa sistem-sistem biologis pada akhirnya ditentukan sepenuhnya oleh sifat-sifat fisika dan mematuhi hukum-hukum mekanika kuantum, kompleksitas sistem itu berarti untuk tujuan-tujuan praktis, hubungan sebab-akibat deterministik itu tidak otomatis memunculkan prediktabilitas. Pengetahuan mengenai mekanika kuantum tidak membantu kita memahami mengapa mamalia berplasenta pemangsa yang diintroduksi telah membinasakan sedemikian banyak spesies mamalia berkantung Australia, atau mengapa negara-negara sekutu yang memenangkan Perang Dunia Pertama, bukan negara-negara poros. Setiap gletser, nebula, angin ribut, masyarakat manusia, spesies biologis, dan bahkan setiap individu dan sel spesies yang bereproduksi secara seksual itu bersifat unik, karena dipengaruhi oleh sedemikian banyak variabel dan tersusun atas sedemikian banyak bagian berbeda. Sementara itu, setiap zarah dasar dan isotop sang ahli fisika, dan setiap molekul sang ahli kimia bersifat identik satu sama lain. Oleh karena itu, ahli-ahli fisika dan kimia bisa merumuskan hukum-hukum deterministik universal pada tingkat makroskopik, namun ahli-ahli biologi dan sejarah hanya bisa merumuskan kecenderungan statistik. Dengan probabilitas benar yang sangat tinggi, saya bisa memprediksi bahwa, di antara 1000 bayi berikut yang terlahir di University of California Medical Center, di mana saya bekerja, tak kurang daripada 480 atau tak lebih daripada 520 yang akan terlahir sebagai laki-laki. Tapi saya sama sekali tidak bisa tahu sebelumnya bahwa kedua anak saya sendiri terlahir laki-laki. Serupa dengan itu, para ahli sejarah memperhatikan bahwa masyarakat-masyarakat tribal berkemungkinan lebih besar berkembang menjadi kedatuan bila populasi lokal cukup besar dan rapat, serta bila ada potensi produksi makanan berlebih, daripada bila masyarakat tidak memiliki kondisi-kondisi itu. Namun setiap populasi lokal memiliki ciri-ciri uniknya sendiri, dengan akibat kedatuan memang muncul di dataran tinggi Meksiko, Guatemala, Peru, dan Madagaskar, tapi tidak di Papua atau Guadalcanal. Satu cara lagi untuk menjabarkan kompleksitas dan karakter perkirakannya sistem-sistem historis, terlepas dari determinasi mendasar, adalah memperhatikan bahwa rangkaian panjang sebab akibat mungkin memisahkan efek-efek terakhir dari sebab-sebab mendasar yang terletak di luar wilayah bidang sains itu. Misalnya, dinosaurus mungkin dibinasakan oleh benturan asteroid yang orbitnya ditentukan sepenuhnya oleh hukum-hukum mekanika klasik. Namun seandainya ada ahli paleontologi yang hidup 67 juta tahun lalu, dia tidak mungkin bisa memprediksi kepunahan dinosaurus yang kelak terjadi, sebab asteroid adalah bagian bidang sains lain yang jauh dari biologi dinosaurus. Serupa dengan itu, zaman es kecil pada 1300-1500 M turut menyebabkan kepunahan orang-orang Norse Tanah Hijau, namun tak seorang ahli sejarah pun, dan barangkali tidak juga ahli klimatologi modern sekalipun, dapat memprediksi zaman es kecil itu. Dengan demikian, kesulitan-kesulitan yang dihadapi ahli sejarah dalam menentukan hubungan sebab akibat dalam sejarah masyarakat manusia, secara umum mirip dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi ahli astronomi, klimatologi, ekologi, biologi evolusioner, dan paleontologi. Dengan berbagai tingkat, masing-masing bidang ini dihantui oleh kemustahilan melakukan intervensi eksperimental terkontrol yang bisa direplikasi, kompleksitas yang muncul akibat variabel yang banyak sekali, keunikan setiap sistem yang disebabkan, kemustahilan merumuskan hukum-hukum universal sebagai akibatnya, dan kesulitan memprediksi sifat-sifat emergen serta perilaku masa depan. Prediksi dalam sejarah, seperti juga sains historis lain, paling bisa dilakukan pada skala ruang besar dan dalam jangka waktu panjang, ketika ciri-ciri unik jutaan peristiwa singkat berskala kecil memunculkan rata-rata. Seperti saya bisa memprediksi rasio jenis kelamin 1000 bayi berikutnya yang baru lahir, namun tidak bisa memprediksi jenis kelamin kedua anak saya sendiri. Ahli sejarah bisa mengenali faktor-faktor yang menyebabkan tak terlakannya hasil umum benturan antara masyarakat-masyarakat Amerika dan Eurasia setelah 13.000 tahun perkembangan terpisah. Namun hasil pemilu presiden AS tahun 1960 tak bisa diprediksi.
Rincian mengenai apa yang diucapkan kandidat dalam satu debat yang disiarkan televisi pada 1960 bisa saja memberikan kemenangan pemilu pada Nixon dan bukannya Kennedy. Namun rincian mengenai siapa yang mengatakan apa tidak bisa menghentikan penaklukan Eropa atas penduduk asli Amerika. Bagaimana peneliti sejarah manusia bisa memetik manfaat dari pengalaman para ilmuwan dalam sains historis lain? Satu metodologi yang telah terbukti bermanfaat melibatkan metode pembandingan dan apa yang disebut eksperimen alam. Walaupun ahli astronomi yang mempelajari pembentukan galaksi maupun ahli sejarah manusia tidak bisa memanipulasi sistem-sistem mereka dalam eksperimen laboratorium yang terkontrol, mereka sama-sama bisa mengambil keuntungan dari eksperimen alam, dengan membandingkan sistem-sistem yang berbeda dalam hal ada tidaknya, atau kuat lemahnya, efek sejumlah faktor yang diperkirakan menyebabkan penyebab. Misalnya, ahli epidemiologi, yang dilarang memberi makan garam dalam jumlah besar kepada orang-orang sebagai percobaan, masih tetap bisa mengidentifikasi efek-efek asupan tinggi garam dengan membandingkan kelompok-kelompok manusia yang sudah sangat berbeda asupan garamnya. Sementara ahli antropologi budaya, yang tak mungkin melakukan eksperimen berupa memberikan sumber daya dalam kelimpahan berbeda-beda kepada kelompok-kelompok manusia selama berabad-abad, masih bisa mempelajari efek jangka panjang kelimpahan sumber daya masyarakat manusia dengan membandingkan populasi Polinesia masa kini yang hidup di pulau-pulau yang secara alami berbeda kelimpahan sumber dayanya. Peneliti sejarah manusia bisa memanfaatkan banyak eksperimen alam lainnya daripada sekadar membandingkan di antara kelima benua yang dihuni manusia. Pembandingan juga bisa memanfaatkan pulau-pulau besar yang telah mengembangkan masyarakat-masyarakat kompleks dalam berbagai tingkat isolasi. Misalnya Jepang, Madagaskar, penduduk asli Amerika di Hispaniola, Papua, Hawaii, dan banyak lainnya. Juga masyarakat di ratusan pulau yang lebih kecil dan masyarakat regional di setiap benua. Eksperimen alam di bidang apapun, entah itu ekologi atau sejarah manusia, bersifat terbuka terhadap kritik metodologis yang berpotensi muncul. Kritik itu antara lain efek mengacaukan dari variasi alam dalam variabel tambahan selain yang hendak dipelajari, juga masalah-masalah dalam menyimpulkan rangkaian sebab akibat dari korelasi yang teramati di antara variabel-variabel. Masalah-masalah metodologis itu telah didiskusikan secara sangat terperinci untuk sejumlah sains historis. Khususnya epidemiologi, sains yang menarik kesimpulan mengenai penyakit manusia dengan membandingkan kelompok-kelompok manusia, seringkali melalui penelitian historis retrospektif, telah sejak lama berhasil menerapkan prosedur-prosedur terformalisasi untuk menangani masalah-masalah yang mirip dengan yang dihadapi ahli sejarah masyarakat manusia. Ahli-ahli ekologi juga telah mencurahkan banyak perhatian kepada masalah-masalah eksperimen alam, metodologi yang harus mereka gunakan dalam banyak kasus ketika intervensi eksperimental langsung untuk memanipulasi variabel ekologi terkait bersifat tidak bermoral, ilegal, atau mustahil. Ahli-ahli biologi evolusioner akhir-akhir ini mengembangkan metode-metode yang lebih canggih untuk menarik kesimpulan dari perbandingan tumbuhan dan hewan berbeda yang sejarah evolusinya diketahui. Singkatnya, saya mengakui bahwa jauh lebih sulit memahami sejarah manusia daripada memahami masalah-masalah di bidang-bidang sains di mana sejarah tidak penting dan di mana ada lebih sedikit variabel individual yang bekerja. Terlepas dari itu, metodologi yang sukses digunakan menganalisis masalah historis telah disusun di beberapa bidang. Sebagai akibatnya, sejarah dinosaurus, nebula, dan gletser secara umum diakui sebagai bagian sains, bukan humaniora. Namun introspeksi memberi kita jauh lebih banyak wawasan mengenai cara-cara hidup manusia lain daripada dinosaurus. Oleh karena itu saya pun optimis bahwa penelitian historis masyarakat manusia bisa dilaksanakan secara sama saintifiknya dengan penelitian dinosaurus, dan dengan manfaat bagi masyarakat kita sendiri dengan mengajarkan kepada kita apa yang membentuk dunia modern, dan apa yang mungkin membentuk masa depan kita.